Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu atal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT, kita memulai ngaji lagi setelah Syawalan. Yang terakhir kita sampai di ayat yang ke-25 dan 24. Kali ini kita masuk ayat ke-25 dari surah Luqman ya. Di ayat sebelumnya kita diingatkan tentang orang yang taslim kepada Allah SWT dan berbuat ihsan, serta orang yang kufur kepada Allah SWT. Tapi ada kalimat menarik kemarin, fala yahzunka kufruh. Nabi tidak boleh sedih karena kekufuran mereka. Ini menarik untuk direnungkan caranya Allah SWT di sini. Kenapa tidak usah bersedih? Numatti'uhum qalila summa nattarruhum ila azabin ghalid. Ila azabin ghalid. Okay. Perbedaan antara orang yang taslim dan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ada kalimat tadi yang menarik adalah jangan menyedihkanmu ya Rasulullah. Kenapa Quran menggunakan menegaskan demikian? Karena Rasulullah SAW itu memiliki karakter yang begitu sangat cinta kepada umatnya. Dan mentalitasnya kemarin kita sudah kaji bahwa mentalitas dai atau nabi atau rasul itu agak mirip dengan pedagang ya. Kalau pedagang itu tidak ada lain kecuali yang diinginkan adalah bagaimana memikat hati customer kan gitu. Sama dengan Nabi juga ingin bagaimana umatnya ini semuanya menerima dakwah dan kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi amat sangat menginginkan, kala Al-Qur'an harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum Rasulullah SAW. Nah, tentu bagi mereka yang menolak itu Nabi itu juga ikut sedih gitu. Nomor satu. Yang kedua, Nabi bagi mereka yang memusuhi Nabi dan seterusnya, seakan-akan mereka berada pada posisi di atas, Al-Quran itu kemarin mengingatkan jangan bersedih karena dia itu hanya saya kasih sedikit saja kenikmatan di dunia ini. Habis itu dia akan dilemparkan ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak ayat Al-Quran yang nadanya semacam ini. Meminta Rasulullah SAW untuk kokoh ya, meskipun umatnya itu menolak dan seterusnya, persis seperti di surah yang lain itu sama, redaksinya juga mirip-mirip. Oke. Di ayat yang ke-25 ini Quran makin mengingatkan karakter lebih lanjut dari orang Quraisy saat itu ya, orang kafir. Apa karakternya? Menarik. Kita lihat ayat ke-25. Wala in sa'altahum. Kalimatnya itu menggunakan lam yang kata para mufassir ini fungsinya lil qasam sebenarnya. Bukan seperti dan jika begitu. Karena kenapa Quran kok menambahi lamnya? Karena ini menunjukkan begitu kuatnya mereka meyakininya. Jadi kalau sesungguhnya jika kamu bertanya dan sesungguhnya gitu. Jika kamu bertanya, menanyai mereka, kata Allah SWT. Kenapa kok kan rada aneh toh? Mestinya kan cukup wa in sa'altahum. Tapi menarik kalimat itu wala in sa'altahum. Kenapa kayak begini? Ini karena lidilalah ala taukid. Ya, karena ini untuk menunjukkan kuatnya kepercayaan mereka ini. Apa yang kalau kita bertanya, Rasul bertanya apa kepada mereka itu? Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan mereka pasti juga akan menjawab la yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Oke.
Tadi kita lihat kenapa saya ngawali dari awal tadi. Allah itu menciptakan kita itu kan sudah ada fitrahnya di dalam hati. Dan manusia itu kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya, makanya diingatkan tentang nikmat yang wa asbagha alaikum ni'amahu itu dan seterusnya, karena memang fitrahnya cenderung untuk taslim kepada orang yang berbuat baik, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Yang menarik, ciptaannya Allah yang berupa manusia ini dengan karakter ada fitrah di dalamnya, dikasih nur sebenarnya. Tetapi ketika Rasul berdakwah, datang Al-Quranul Karim, mereka kok menolak. Kan gitu toh. Ini menarik, kan bisa bikin katanya manusia itu sifatnya hanif pada asalnya. Katanya manusia itu sifatnya punya fitrah. Katanya manusia itu kecenderungannya baik. Kok ketika Nabi yang sangat baik dan turun Al-Quran yang juga isinya baik, kenapa mereka menolak? Kan gitu toh. Bahkan penolakannya Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, ayat ini sebenarnya membukakan mereka ini sebenarnya jauh di lubuk hatinya mereka percaya dengan Allah SWT. Dan kepercayaan itu bukan hanya pekerjaan biasa, yakin benar dia. Makanya kalau kita bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka percaya ada Tuhan itu. Nah, ini untuk menegaskan bahwa sebenarnya itu asalnya bibit keyakinan untuk percaya kepada Allah SWT sebagai Khalik itu ada pada mereka. Makanya seakan-akan enggak, kamu enggak salah Nabi Muhammad, kira-kira begitulah gampangannya itu kalau kita lihat konteksnya. Tetapi memang dia yang punya masalah, karena sebenarnya potensinya sudah ada gitu. Kul, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Bagaimana memaknai ayat ini? Maksudnya begini, yang pertama dulu sebelum la yakunallah. Di ayat yang lain kita temukan di dalam Al-Quran itu pertanyaannya menggunakan fiilnya lagi. Jadi la yakulunna khalaqahunallah misalnya ada ayat Al-Quran di misalnya ini surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Di sini ketika jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Al-Aziz, Al-Alim yang menciptakan semuanya. Lah ada kalimat khalaqa, ya tahu, di surat Az-Zukhruf. Di ayat ini enggak ada khalaqanya, langsung la yakulunallah. Di Az-Zukhruf la yakulunna khalaqahunnallah, khalaqahunnal azizul alim. Kenapa demikian? Menarik. Jadi ini secara kebahasaan ya. Kalau terusan ayatnya itu membicarakan tentang penciptaan, maka ditambahi kata khalaqa. Tapi kalau setelahnya ayat tersebut tidak menjelaskan tentang penciptaan, maka Allah tidak menambahi kata khalaqa. Makanya misalnya di ayat Az-Zukhruf misalnya, wala in saltau man khalaqas samawati wal ardi la yaqulanna khalaqahunal azizul alim alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin walladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya berkenaan dengan penciptaan. Sehingga khalaqanya itu mengokohkan makna penciptaan. Nah, sehingga susunannya lebih sesuai begitu, lebih serasi gitu. Sementara di ayat ini, ya di surat Luqman, setelah ayat ini Allah tidak berbicara tentang penciptaan. Ya, tapi nanti bicara tentang kepemilikannya Allah SWT. Ya, lillahi ma fis samawati wal ard, bukan penciptaan. Bukan penciptaan. Nah, karena itulah kata Syekh Fadil As-Samirai, ayat ini tidak seperti di surat Az-Zukhruf, tidak memunculkan kata khalaqahunna, tapi cukup Allah saja, ya. Bukan khalaqahunnal azizul alim sebagaimana di surat Zukhruf. Yang pertama. Yang kedua, kalimat kulil hamdulillah, makna pertamanya adalah
Segala puji bagi Allah dalam pengertian apa? Allah yang menginstall semuanya itu. Kesadaran ketuhanan itu. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah itu diucapkan karena sebenarnya sudah sampai hujjah kepada mereka itu. Jadi tidak sia-sia Nabi itu menyampaikan. Buktinya sampai kok mereka percaya kok kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Allah SWT. Persoalan dia tidak menerima yang lain itu karena ajaran-ajaran yang lain itu bertentangan dengan kepribadiannya. Gini maksudnya ya. Kita ini kalau meyakini Allah sebagai Khalik itulah gampang toh, Rek. Karena tidak ada kaitannya dengan diri kita. Saya percaya Allah menciptakan langit, ya tidak apa-apa, tidak punya efek apa-apa. Tapi kalau kita percaya Allah itu Al-Mudabbir, itu panjang urusannya udah. Atau kita percaya Allah itu Asy-Syari' yang yang membikin syariah, ya susah. Berarti konsekuensinya kita harus mau diatur dengan syariahnya Allah. Kalau kita yakin Allah itu Al-Malik, berarti kita yakin bahwa segala yang kita miliki hakikatnya miliknya Allah. Bahwa kita berada dalam kontrol kekuasaannya Allah. Itu. Implikasinya itu susah. Karena punya kaitan dengan diri kita. Tapi kalau cuman saya percaya Allah itu Al-Alim, saya percaya Allah itu Al-Basir, saya percaya Allah itu Rahman Rahim, saya percaya itu enak. Kenapa? Karena tidak punya kaitan dengan diri kita. Tapi kalau kita sudah bicara tentang Allah itu Al-Mudabbir, wah itu berat. Apalagi kalau kita bicara bahwa ada hukum syara dan seterusnya, nanti itu berkenaan dengan kepentingan bisnisnya dan seterusnya. Karena itu mereka menolak. Makanya ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa mereka itu milah-milah dalam urusan agama itu. Sepanjang itu menguntungkan dia atau tidak punya resiko buat kesenangannya, mereka nerima. Tapi kalau enggak, ya dia tidak mau menerima. Itu karakternya. Jadi untuk menegaskan apa? Ya udah salah Muhammad, dakwahmu oke, buktinya sampai kepada dia hujahmu itu. Buktinya kalau kamu tanya sama dia, man khalaqas samawati wal ard, mereka percaya. Nah, itu poin maknanya salah satunya. Oke. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak menggunakan otaknya untuk menganalisis. Maknanya kata para mufassirin, bukan tidak tahu maksudnya, tidak tahu apa. Kenapa mereka dengan kesadaran itu kenapa kok tidak punya konsekuensi kemudian mereka menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mestinya kan kalau sudah percaya Allah itu pencipta semuanya, urutannya itu mestinya nanti dia yakin bahwa al-mustahiq lil ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dan seterusnya. Mestinya begitu. Karena mereka tidak bisa sampai ke sana, itu seperti tidak punya ilmu sebenarnya mereka itu. Itu gambarannya, ya. Karena mestinya kalau kita yakin Allah menciptakan langit dan bumi, maka berarti terusannya mestinya kita beribadah hanya kepada Allah SWT, karena Dia yang menciptakan. Nah kalau itu tidak sampai ke sana, ya berarti nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya pengetahuan itu. Karena bodohnya mereka itu poinnya. Kenapa Quran menyatakan kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Kalau ditelisik lebih jauh gini, Rek. Kenapa ya ada orang yang sudah dipampangkan kebenaran di depannya, kok dia bisa menolak? Itu kata Al-Quran, karena dia hanya menghendaki satu, yaitu menghendaki kehidupan dunia ini saja. Kalau kita urut ya, persis seperti di surat An-Najm, ya kata Allah SWT, fa'arid amman tawalla, fa'arid man tawalla an dzikrina, walam yurid illal hayatad dunya, kata Al-Quranul Karim. Sama kalau kita pikirkan itu, ini orang-orang Quraisy di surat An-Najm gambarannya sama. Jauhilah orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Makna pertama, atau jauhilah orang yang berpaling dari mengingat Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim, ya. Atau misalnya Al-Quran menyatakan laqad anzalna ilaikum
kitaban fihi dzikrukum afala taqilun, kata Allah SWT di ayat yang lain. Ya. Jadi kan gini misalnya kalau kita pikirkan gitu ya. Satu alasan yang pertama kalau kita renungkan itu, mereka ini tidak mau menggunakan otaknya karena sebenarnya mereka sudah punya starting point yang bagus, yaitu beriman, meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini, alam semesta ini Allah. Mestinya kan ini kalau bener naik terus sampai kemudian jadi muslim lah gitu mestinya. Tapi kenapa kok terhambat? Karena sebenarnya dia hanya menginginkan dunia gitu. Begitu ada ajaran yang bertentangan dengan keinginan dunianya, mereka tidak mau. Itu yang disebut Al-Quran, udahlah jauhi mereka gitu. Jangan kamu terus-terusan nasihatin dia, ngajak dia untuk masuk Islam, sampai kamu seakan-akan mengalahkan dirimu sendiri, kamu seakan-akan harga dirimu salah rendah di hadapan mereka, ya karena kesombongannya mereka. Ya, jauhi mereka, karena sebenarnya tidak akan mungkin mereka sampai beriman, kata Allah. Kenapa? Lam yurid illal hayatad dunya. Karena mereka tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia ini. Gini maksudnya. Kita ini kalau ngerenungin ya, Masya Allah, mestinya orang itu kan dunia itu dipakai untuk mengantarkan ke akhirat. Lah gitu toh, idealnya itu. Tapi kuatnya materialisme itu membuat jiwa manusia itu, urusan akhirat itu harus memudahkan urusan dunia saya. Nah gitu, saya contohkan. Orang itu tidak mau sodakoh kecuali rizkinya lancar, membuat rizkinya lancar. Orang itu tidak akan mau sodakoh kecuali daf'ul bala. Orang itu tidak mau baca Al-Waqi'ah kecuali karena Al-Waqi'ah lancarin rezeki. Orang itu tidak mau sholat duha kecuali karena sholat duha melancarkan rezeki. Jadi semua urusan akhirat itu hanya dia lakukan karena dia akan mempermudah hayatud dunia saya. Nah, kalau pada orang kafir itu kelihatan banget. Ini hatta orang yang beriman pun kita ini terseret seperti itu juga. Makanya kenapa kata ya, orang itu kok nggak mau ya karena sebenarnya dia nggak punya keinginan sama sekali untuk akhirat itu, gitu. Dan bahkan kalaupun dia beragama, ya agamanya hanya digunakan untuk mempermudah kehidupan dunianya. Sementara dia tidak peduli amat dengan urusan akhirat saya. Gitu. Makanya seperti orang munafik kemudian. Nah pertanyaan saya, apa tidak ada orang sekarang, orang Islam kayak begitu? Banyak deh. Banyak. Makanya seperti Al-Quranul Karim menjelaskan, tidak ada iman sebenarnya. Mereka tidak ada otak, kata Al-Quran. Afala taqilun bal aktsaruhum la ya'lamun, kata Al-Quran. Kebanyakan mereka itu tidak ada ilmunya. Bahkan kata ditulis oleh Syekh Fadil Samurai, ini menafikan dari mereka ilmu. Tidak ada ilmunya itu. La ya'lamun. Kata kenapa? Karena itu mestinya ilmu itu akan menjadi cahaya yang menerangi terus. Tapi ini kok stop? Ya karena di stop oleh keinginan hidup di dunianya itu. Nah, kita ini hati-hati mikir begitu itu ya. Karena jangan sampai kita ini tergoda kayak begitu nanti urusan agama itu. Jadi kita ini monggo direnungkan nantinya, dipikir, saya ini sholat ini maunya apa sih? Saya ini sodako maunya apa sih? Saya ini maunya apa sih? Kalau semuanya yang kita lakukan dalam kaitannya dengan ibadah hanya untuk memenuhi selera kehidupan dunia kita, sebenarnya kita sudah terjatuh kepada hubbul mal. Kita sudah jatuh kepada lam yurid illal hayatud dunya. Karena apa? Karena itu menjadi dzalika mablaghuhum. Ya, itu ilmu tertingginya. Makanya di doanya Rasulullah SAW, la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Jangan itu menjadi puncak pengetahuan kami. Jadi sing puncak angan-angan kami. Sing diinginkan itu sebenarnya ya apa urip di dunya enak. Itu aja. Dan kalaupun dia sholat, dia zakat, dia amal apapun hanya untuk agar hidup dunia enak.
Nah, itu penyakitnya. Nah, makanya kata Al-Quran, kalau kamu tanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah, tapi mereka tidak mukmin. Itulah antik tuh, oleh dipikir-pikir. Makanya kalau kita teliti, kok bisa ya orang kayak begitu itu? Kita kan aneh, mestinya kalau dia sudah percaya Allah, kan tinggal satu langkah berikutnya tuh, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kenapa kok enggak? Ya karena ayatul dunia itu lagi, Rek. Nah, di tempat yang lain bahkan Quran lebih tegas lagi, lebih menarik. Kata Allah SWT, laqad anzalna ilaikum, dan sungguh-sungguh kami turunkan untuk kamu semuanya kitaban. Bayangin bentuknya itu nakirah, banyak tanwin lagi. Maknanya sudah kitab yang istimewa ini. Litakdim sudah. Ditambahi lagi kitaban fihi dzikrukum. Kenapa dia istimewa? Kata Allah, fihi dzikrukum. Karena di dalamnya dzikrukum. Nah, menarik. Para mufassirin banyak mengatakan dzikrukum. Satu, dzikrukum ay hadithukum. Di dalamnya itu bercerita tentang kamu, bukan cerita tentang orang lain. Maksudnya gini. Kalau saya ngasih sampean, misalnya saya ngasih makhrus majalah Bobo atau majalah Kuncup, ya makhrus, Ustadz ini bukan level saya Ustadz, ini anak TK ini, tidak relevan buat saya, ya tak? Kalau sampean punya HP Android, tak kasih bukunya iPhone, ya nggak cocok. Buat apa ini? Tidak relevan, kita tidak mau baca, ya tak? Sama lah, Anda jurusan PAI, tak kasih buku matematika, bagus ini, terbitan Oxford, tetap kita tidak mau baca. Kenapa? Karena dia tidak relevan buat saya. Nah, Quran itu menyatakan, isinya Quran itu, di dalamnya dzikrukum. Dia berbicara tentang urusan kita, tentang manusia, tentang kita ini. Jadi maksudnya, kalau kita baca Nabi Ibrahim misalnya, yang akan diuji oleh Allah, yang diuji oleh Allah ini itu. Sebenarnya itu juga bicara tentang kita, bahwa kita juga akan diuji oleh Allah. Kalau kita bicara tentang, kalau kita membaca Nabi Yusuf yang diuji oleh Allah SWT dengan Zulaikha dan seterusnya, kita pun pada usia Yusuf dan seterusnya itu, godaan terbesarnya adalah syahwat. Jadi itu bicara tentang kita sebenarnya gitu. Jadi tidak bicara tentang orang lain. Nah, menariknya kalau kita ini dikasih kitab yang itu berbicara tentang kita, mestinya kita ambil baca enggak? Ya mestinya kita ambil, kita baca, wah ini tentang saya kok. Ini penting nih. Lah, kita itu enggak mau beriman. Nah, kata Al-Qur'an, afala taqilun. Itu bahasa Malang, kok goblok sih awakmu itu? Ngono. Afala taqilun itu. Mengapa kamu enggak berpikir itu? Di mana otakmu itu? Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Abbas mengartikan dzikrukum itu ay syarafukum. Sebab-sebab kemuliaan kalian. Jadi kalau kita baca Quran itu, kita akan mulia dunia akhirat. Isinya Quran itu kita akan dibawa kepada kehormatan, kemuliaan. Nah, tadi kenapa orang ini tidak mau? Karena kata dia, saya ini mau enak hidup di dunia. Dan sementara ajaran yang dibawa Muhammad itu akan membuat saya terpelanting kepada jurang kehinaan di dunia ini. Kenapa? Bisnis saya diharamkan, usaha saya dianggap, makanya dia tidak mau. Gitu. Padahal kata Allah SWT, kamu kalau ngikutin petunjuk Quran, pasti kamu akan mulia. Ya, kamu akan jadi syarif dan syarifah. Ngono. Kata orang Jawa, seripa, ya, pasti akan mulia nih, dan seterusnya. Nah, bayangin ya, kita ini dikasih kitab yang isinya akan menjadi sebab kemuliaan kita, baik di dunia dan akhirat, itu tidak diambil, tidak dipercayai. Lah, itu apa lah, tidak bodoh itu. Makanya Quran menyatakan, afala taqilun. Yang ketiga, diartikan dengan mayahtajuna fi amri dunya wal akhirah. Isinya itu semua yang kita butuhkan dalam urusan dunia dan akhirat. Iku fihi dzikrukum. Masya Allah. Kita ini mestinya kalau gitu ya, itu bicara tentang kita relevan, itu bicara tentang sebab-sebab kemuliaan hidup kita, itu akan juga bicara tentang apa saja yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Mestinya kita senang. Ajaibnya orang berpaling. Kenapa berpaling? Lam yurid ilal hayatud dunya. Irodahnya itu hanyalah this world. Kira-kira begitu. Dia tidak kepingin akhirat.
Dia tidak kepingin akhirat. Makanya kenapa kok tidak bisa nyambung logikanya itu. Padahal wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Padahal mereka menjawab Allah, tapi kok tidak nyambung. Kenapa bisa demikian? Ya tadi itu. Alasannya itu begitu karena mereka tidak melihat ada kebaikan ya. Karena standarnya pakai mereka. Itu jeleknya ya. Tapi bagi Nabi Muhammad itu sudah penegasan bahwa hujah sampai. Ya, buktinya mereka mengakui ya. Allah kemudian satu ayat lagi ya, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha wal ghaniyyul hamid. You mau ndak iman, you mau kufur dan seterusnya. Ya, tadi apa yang menghalangimu karena kamu kepincut sama dunia, kamu tidak tahu tak? Semua ini miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Masya Allah ya. Milik dan hanya kepunyaannya Allah saja. Semua ma fis samawati wal ard. Loh kok gitu itu kamu ndak mau itu loh, ndak beribadah, ndak ngaulo, ndak minta ampunan Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, kan lucu toh rek. Wong sudah jadi mahasiswa kok ndak belajar, wong sudah kan ibaratnya begitu, stepnya itu, masya Allah ya. Dan lihat ujung ayatnya, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah tidak butuh dengan iman kita itu, Allah tidak butuh dengan apapun, Allah itu ghani, tidak butuh apapun, kita yang butuh. Tanpa ada orang yang beriman kepada Allah, meskipun Allah tetap hamid, Allah tetap terpuji selama-lamanya. Karena itu di ujung dikasih innallaha wal ghaniyyul hamid. Jangan, karena gini ya, orang itu menyangka kan gini toh, ada batasan. Nabi itu kalau berdakwah karena saking sayangnya Nabi, sampai seakan-akan gambarannya yang sering kita diskusikan ya di surah Al-Kahfi itu, sampai rela mati ibaratnya. Oleh mikiri umate, waktu siang malam digunakan untuk dakwah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim dan seterusnya. Lah Allah nyetop itu biar Nabi Muhammad itu tidak direndahkan. Ya, karena apa? Karena in the end Allah tidak butuh dengan imannya manusia itu. Yang butuh orang lain. Yang butuh manusia justru kepada Islam itu. Ya. Demikian sudah maghribnya sepurane rek, ini masih pertemuan perdana ya, karena besok liburan makanya mungkin banyak yang tidak hadir karena pulang semuanya sudah. Demikian, semoga ada manfaatnya dan Allah ya kemajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.